Selamat malam, Bung Rorom, ketemu lagi. Sehat ya? Selamat malam, Mbak Sofi. Jadi tadi di berita pengantar Anda menyebutkan hal-hal yang bukan terkait meteor, ini bukan sonic boom, ini bukan, ada tadi beberapa hal yang Anda bilang bukan begitu. Jadi ini suara gemuruh ini menurut Anda apa? Memang masih sulit untuk dikonfirmasi ini peristiwa apa. Nah, karena memang kalau seandainya gemuruh yang terdengar tadi siang di Bandung itu terkait dengan peristiwa benda jatuh antariksa, maka kemungkinan besar ada jejak yang tersisa di langit. Nah, sepertinya tidak ada warga atau netizen yang melaporkan kenampakan semacam itu. Jadi agak sulit untuk mengarahkan kesimpulan kita pada peristiwa benda jatuh antariksa seperti meteor, bolide, atau fireball. Jadi ini beda ya dengan yang terakhir kita ngobrol waktu itu soal meteor kalau waktu itu ya? Iya, kalau kasus Buleleng, Lampung itu memang cukup meyakinkan ya, terkonfirmasi dengan indikasi yang lain. Oke, coba saya ingin mengajak Bung Rorom dan juga pemirsa untuk mendengarkan sekali lagi ini sebenarnya suara gemuruhnya seperti apa. Kalau kemudian ada netizen, warga di Bandung yang menganggap ini tadinya adalah pesawat yang terbang rendah, bisa jadi karena memang gemuruhnya seperti itu, tapi panjang. Nah, ini kejadian ini koreksi kalau saya salah, tapi kayaknya hampir sama seperti kejadian di Malang, Jawa Timur. Meskipun waktu itu Malang di malam hari, tapi durasi juga cukup lama dan seperti suara pesawat yang terbang rendah. Bung Rorom setuju dengan hal ini? Saya justru ketika mendengarkan suara itu, saya harus langsung terhubung dengan pesawat yang terbangnya justru cukup tinggi. Kita tidak melihat posisinya di mana. Ada jeda antara kenampakan pesawat dan suara yang datang. Saya justru mengaitkannya dengan suara pesawat yang terbangnya cukup tinggi, lintasannya mungkin tidak tampak jelas. Oke, kalau selama ini yang kita tahu kalau terbang cukup tinggi, ini kan justru suaranya kan semakin jauh, semakin tidak terdengar. Pesawat Betul. biasanya terbang rendah lah yang paling sering. Kalau kita di Jakarta sering dengar helikopter itu terbangnya sangat rendah. Tapi apa kemudian yang bisa menjelaskan kalau memang ini suara pesawat terbang tinggi kok bisa terdengar gemuruhnya cukup keras? Bisa jadi kondisi atmosfer saat itu memang memungkinkan adanya perambatan suara yang istimewa ya. Bila dilihat kondisi siang tadi di Bandung itu relatif lebih cerah dibandingkan hari-hari sebelumnya. Kalau cerah implikasinya apa? Memang susah untuk ditarik langsung ya. Tapi memang kondisi cuaca hari ini berbeda dibandingkan hari-hari sebelumnya. Saya sudah terhubung juga dengan salah seorang warga di Bandung yang sempat mengambil video ini. Audi, selamat malam. Mbak Sofi. Mas Audi, selamat malam. Ya. Ya, Anda yang mengambil gambar ini ya yang sedang kami tayangkan ya? Betul sekali. Jadi boleh diceritakan sebenarnya yang Anda dengar waktu itu suaranya seperti apa? Ya, halo Pak Rorom. Ya. Jadi setiap beberapa hari belakangan ini kita tuh suka mendengar suara seperti suara pesawat ya Pak. Oh, jadi bukan sekali itu saja ya? Iya, udah beberapa kali Mbak Sofi. Berapa kali itu berapa lama? Sudah seminggu ini atau sudah berapa hari ini? Dalam seminggu ini ada 3 kali ya kalau nggak salah sih. Oke, silakan dilanjutkan. Jadi ketika pagi-pagi sekitar jam 10, jam 11 itu seperti ada pesawat. Tapi pesawatnya tidak pernah lewat Mbak. Jadi suaranya aja yang bergemuruh gitu. Kita kan penasaran juga ya. Akhirnya ya tadi pagi ketika suara itu muncul lagi saya keluar dan saya ambil gambar itu. Gitu Mbak. Tapi berarti 3 kali ini suaranya terdengar seperti pesawat tapi nggak kelihatan gitu ya pesawatnya ya? Iya betul, bunyi lalu sempat berhenti lalu bunyi lagi gitu. Seperti mesin sebetulnya sih. Intervalnya berapa lama Mas Audi? Cukup panjang ya.
dia bersuara gitu, berhenti sebentar, beberapa detik, baru bunyi lagi gitu. Oke, jadi panjang, berhenti berapa detik, panjang lagi Iya. begitu. Heeh, heeh. Itu tadi totalnya berapa lama? Mungkin sekitar 2-3 menitan ada sih yang kita dengar ya. Oke, kalau pesawat terbang tinggi 2-3 menit harusnya dia sudah lewat Bandung, sudah Iya, lewat begitu betul. ya. Dan ini sudah berkali-kali juga gitu, jadi Nah, kita penasaran. kalau ini yang ketiga kali Anda dengar pekan ini, apakah yang pertama dan yang kedua durasinya sama? Ada interval juga? Ya, dia bergemuruh, lalu sempat berhenti, lalu bergemuruh lagi gitu ya. Mhm. Mhm. Kalau dilihat dari cuaca, tadi Bung Rorom juga sudah menyatakan ini cerah, tidak seperti hari-hari biasanya. Kalau dari Betul. cuaca, apakah ketiga suara gemuruh ini hadir di saat cuacanya cerah semua atau seperti apa? Hari ini yang paling cerah, Pak Taufik. Tapi kemarin-kemarin cerah Kemarin juga? sempat sempat berawan juga sih. Oke, tapi tidak hujan ya? Tidak. Oke, dari pernyataan Mas Audi, Bung Rorom, boleh tidak saya minta lagi analisis Anda? Ya, pertama kalau seandainya berulang pada waktu yang sama, cukup meyakinkan kalau itu terkait dengan penerbangan. Tapi Sebentar. Ini tadi soalnya belum saya tanyakan. Mas Audi, jadi apakah terjadinya di saat yang sama? Pagi-pagi, Pak. Tapi Selalu memang pagi-pagi? tidak lihat jam ya. Tapi saya cek di aplikasi memang tidak ada penerbangan di atas Bandung. Oke, Pagi tapi ini. selalu pagi hari? Iya, betul. Jamnya sama? Sekitar jam-jam 10-11. Jamnya semua segitu ya? Iya. Dari 3 kali gemuruh, jamnya sekitar jam 10-11 ya? Betul, betul. Oke, silakan Bung Rorom dilanjutkan. Ya, jadi kalau seandainya memang terkait dengan pesawat yang berada pada elevasi yang tinggi, itu memang meskipun gerak pesawat luar biasa cepat, misalkan dalam order 700 km per jam atau lebih, karena jaraknya yang jauh dari pengamat, maka kenampakannya dia akan bergerak agak lamban ya. Terlihat bagi pengamat itu geraknya lamban. Bisa jadi dalam order beberapa puluhan detik belum hilang dalam pandangan. Itu yang pertama. Kemudian ketika kita mencatat fakta bahwa berulang pada waktu yang sama, ya bisa jadi ada indikasi itu terkait dengan aktivitas manusia, karena memang berulang pada waktu yang sama. Sementara kalau fenomena alam, perulangannya ya sulit diharapkan pada waktu yang sama. Kalau kemudian tadi sudah dicek oleh Mas Audi bahwa tidak ada penerbangan, apakah ini artinya jangan-jangan ada penerbangan yang bukan komersil begitu? Kalau penerbangan non komersial, ya harapannya tidak berulang terlalu sering ya. Sementara kalau komersial bisa jadi penerbangan lintas, ya masih perlu dicek ya lintasannya bagaimana. Oke, Mas Audi, tapi kalau dari suara gemuruh ini tadi yang dirasakan dari indera Anda hanya pendengaran saja ya, terdengar gemuruh saja ya, tidak ada getaran, tidak ada apa-apa begitu ya? Tidak ada, Mbak, betul. Dan kita sempat naik ke atas, kita cari bendanya, emang nggak ketemu sih. Ini juga dicari oleh banyak warga selain Anda kan ya? Iya, betul sekali, Mbak. Tapi kalau dari suara gemuruhnya itu menakutkan atau tidak kira-kira? Seperti suara mesin memang ya. Oke. Malah sampai kita kira itu aktivitas militer mungkin. Kita tidak tahu, jadi banyak berspekulasi ya. Oke, karena dari Bung Rorom sendiri juga hipotesanya tidak kemudian konklusif begitu ya. Ini kalau dilihat dari tanda-tanda alamnya tampaknya tidak terjadi apa-apa, tapi kok gemuruhnya berulang. Bung Rorom, tapi begini, kalau misalkan sampai dengan beberapa hari ke depan masih ada suara gemuruh didengarkan oleh warga termasuk Mas Audi, kira-kira yang harus diperhatikan apa untuk membedakan bahwa ini aktivitas manusia atau ini adalah kejadian alam yang mungkin ada hal-hal yang harus diwaspadai oleh warga? Ya, yang pertama saya ingin sampaikan adalah ya apresiasi dan barangkali warga pun perlu mengikuti hal yang atau langkah yang diambil oleh Mas Audi. Yang pertama, ketika mendengar sesuatu atau keanehan, coba cek. Kalau terdengar dari langit, coba cek, lihatlah langit. Kalau seandainya memang ada benda jatuh antariksa, maka perhatikan betul-betul. Yang pertama, apakah ada jejak yang terlihat, arah mana? Kemudian, apakah ada ledakan di situ, pecahan yang terlihat? Kalau seandainya memang itu bukan terkait benda jatuh antariksa, ya coba cek kondisi cuaca. Barangkali
bisa dikonfirmasi ke BMKG atau bisa netizen itu bisa memberikan data, informasi yang barangkali berharga untuk analisis lebih lanjut bagi pihak-pihak yang terkait. Oke, kalau kemudian ini bisa terjadi lagi, jadi Bung Roro meminta warga untuk sekali lagi kalau memang bisa direkam lagi begitu ya, untuk jadi bahan analisis begitu ya? Betul. Oke. Jangan utamakan terlalu khawatir, terlalu takut. Sekarang sudah eranya citizen science namanya. Oke. Siapapun bisa melakukan science, Oke, bisa melakukan eksperimen. tapi kalau dari bukti-bukti awal ini memang tidak ada tampak kejadian-kejadian alam yang memang masyarakat harus hati-hati begitu ya? Belum ada indikasi semacam itu. Jadi Oke. jangan terlalu khawatir. Saya harap Mas Audi juga tidak khawatir ya? Ya, Mbak. Yang pasti besok akan lebih siaga lagi. Kalau ada lagi ya kita rekam lagi lah. Oke, terima kasih kalau gitu Mas Audi. Terima kasih kepada Sama-sama, Bung Mbak Rorom Putri. sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus.